Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 12, yaitu tentang respon negara dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita telah belajar bagaimana respon Belanda terhadap proklamasi yang kita laksanakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas siapa saja negara-negara pendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita simak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah beberapa bendera di beberapa negara yang merupakan pendukung awal-awal yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini yang pertama adalah negara Mesir. Nah, namun sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu. Kalau misalnya dilihat dari bendera-bendera ini ya teman-teman, ada Mesir, kemudian Suriah, Lebanon, Palestina, dan sebagainya. Nah, itu kan merupakan negara-negara Islam yang bermayoritas penduduknya adalah Islam, dan bahkan mereka menggunakan ideologi Islam. Nah, itu kenapa mereka mau mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kalinya. Itu kira-kira karena apa teman-teman? Nah, pasti di Indonesia bisa kita tahu bahwa dari dulu sampai sekarang mayoritas penduduk dari negara Indonesia ini adalah Islam. Jadi sudah sewajarnya jika sesama umat Islam itu kita harus saling menjaga, saling bertoleransi, saling mendukung satu sama lain, dan juga saling tolong-menolong. Maka oleh karena itu wajar saja ketika negara-negara yang menjadi pendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah negara-negara Islam. Langsung saja kita mulai dari pertama, yaitu Mesir. Mesir adalah salah satu negara Islam yang mana ini adalah negara yang paling awal mendukung proklamasi kita. Nah, dengan cara apa mereka mendukung? Yaitu dengan mengirimkan dokumen resmi pengakuan Mesir atas kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, waktu itu salah satu tokoh di Mesir bernama Muhammad Abdul Munim itu datang ke Yogyakarta untuk menyampaikan dokumen tersebut, teman-teman. Nah, selain itu juga pengakuan kemerdekaan itu tidak hanya dalam bentuk surat, tapi juga dengan bentuk pasukan ya teman-teman, seperti Liga Arab, kemudian juga pasukan Ikhwan Al-Muslimin dan sebagainya, yang mana pasukan-pasukan itu nanti ditujukan untuk membantu kepentingan proklamasi Indonesia waktu itu, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, itu singkat cerita. Kemudian lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan membahas singkat-singkat saja karena di modul sudah ada, jadi nanti bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Suriah. Nah, Suriah ini juga merupakan negara Islam ya teman-teman. Dia mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mengusulkan sebuah agenda bernama Pertanyaan Indonesia. Nah, perlu teman-teman ingat apa itu Pertanyaan Indonesia. Nah, yang mana Pertanyaan Indonesia ini adalah salah satu agenda dalam PBB, yang mana forum ini ditujukan untuk membahas nasib dari bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri. Bagaimana luar biasa ya teman-teman ketika Suriah mengusulkan salah satu agenda yang masuk dalam PBB lingkup dunia untuk membahas nasib membantu negara kita agar mendapatkan perlakuan dari negara lain. Selanjutnya juga Lebanon pun sama. Ini adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia paling awal juga. Ini dengan cara pada waktu itu tahun 1950 itu Indonesia mendirikan kantor perwakilan di Lebanon. Nah, kemudian juga ketika tahun 1955 Lebanon pun mengirim kedutaan di Jakarta. Nah, dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa Lebanon dan Indonesia pun sudah saling melakukan kerjasama untuk saling membantu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian juga Indonesia mengirimkan TNI yang tergabung dalam UNIFIL atau pasukan penjaga perdamaian Lebanon. Nah, itu adalah wujud balas budi dari negara kita untuk Lebanon, kayak gitu teman-teman. Nah, itu singkat cerita dari pengakuan Mesir, Suriah, dan Lebanon. Bisa kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu nah, ini adalah pengakuan dari negara Irak, Vatikan, dan Palestina. Nah, tentu di sini
pada tahun 1950 Indonesia memiliki kedutaan di Baghdad dan Irak juga memiliki kedutaan besar di Jakarta. Jadi masih sama dengan Lebanon tadi, wujud pengakuan dari masyarakat Irak itu dengan bekerja sama. Kita saling bekerja sama untuk mengirimkan kedutaan di sana kayak gitu. Nah, ini yang nomor 5 adalah negara Vatikan ya, teman-teman. Jadi asal teman-teman tahu bahwa negara Vatikan itu merupakan salah satu negara di kawasan benua Eropa yang mana bisa teman-teman tahu sendiri bahwa di sana itu mayoritas adalah berpenduduk non-Islam. Nah, namun kenapa di sini negara Vatikan itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, itu tentu dengan ada alasannya pasti. Nah, itu kenapa? Karena dulu ketika tahun 1947 itu salah seorang pribumi itu merupakan salah satu uskup Katolik yang mana uskup itu bertugas di Semarang waktu itu bernama MGR Albertus Sugijapranata. Nah, Albertus ini merupakan salah satu uskup yang menjadi tokoh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian dengan begitu otomatis Vatikan sangat tertarik, sangat menghargai sekali jasa uskup ini yang mana di balik dia sebagai tokoh agama juga dia berusaha untuk membela masyarakat kita, untuk membantu kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu negara Vatikan pun sangat mendukung proklamasi kemerdekaan dari negara kita kayak gitu, teman-teman. Jadi memang toleransi itu sangat penting dimanapun, apapun itu latar belakang dari mereka, itu pun juga pasti akan mendapatkan perlakuan karena toleransi itu memang sangat penting di dalam kehidupan ini kayak gitu. Kemudian selain itu juga pada tanggal 6 Juli 1947 Vatikan membuka kedutaan resmi di Jakarta. Itu juga sudah sangat jelas bahwa Vatikan mau bekerja sama dengan negara kita dan mengakui kemerdekaan dari bangsa Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian negara Palestina. Nah, apa nih dukungan Palestina terhadap negara kita? Nah, waktu itu Palestina itu mendukung proklamasi yang diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yaitu dengan cara memberikan ucapan selamat melalui radio Berlin. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa Palestina ini juga merupakan salah satu negara yang paling awal mendukung kemerdekaan kita. Itu dengan cara mereka mengumumkan secara langsung bahwa mereka telah mengakui bahwa kita itu sudah merdeka kayak gitu, bahwa bangsa Indonesia itu sudah bisa dikatakan sebagai bangsa yang merdeka melalui radio Berlin waktu itu, teman-teman. Nah, itu adalah bagaimana bentuk dukungan dari ketiga negara tadi ya, teman-teman. Langsung kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pengakuan dari India, teman-teman, negara di Asia Selatan, negara India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa teman-teman lihat dari faktor pendukung dan juga bentuk dukungannya sangat jelas bahwa memang sudah dari dulu kita tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan India dengan Indonesia itu sudah sangat baik, sudah sangat erat, bahkan sejak adanya kerajaan Hindu-Buddha di sini, teman-teman. Itu pertama kali peradaban muncul adalah dari sana. Oleh sebab itu sangat wajar jika bangsa-bangsa Asia Selatan, bangsa-bangsa India pun mengakui kemerdekaan dari bangsa Indonesia karena merasa kita adalah satu nasib dan satu persaudaraan karena kesamaan budaya, yaitu budaya Hindu-Buddha kayak gitu. Nah, lalu bentuk dukungannya bisa dibaca sendiri. Itu merupakan bentuk-bentuk dukungan dari bagaimana mereka bisa mendukung proklamasi bangsa Indonesia kayak gitu. Nah, itu merupakan bentuk dukungan dari bangsa India. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Nah, selain India, ternyata juga ada dari dukungan proklamasi juga datang dari benua Australia. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri bahwa kita antara Australia dengan bangsa Indonesia itu memiliki misi yang sama, bahwa kita itu sama-sama ingin mengusir Jepang dari bangsa kita sendiri, bahwa Australia pun waktu itu sedang dijajah oleh Jepang, dia ingin menyingkirkan Jepang dari
negaranya pun juga Indonesia ingin menyingkirkan Jepang dari negara kita sendiri kayak gitu. Nah, itu bentuk-bentuk dukungannya bisa teman-teman baca sendiri. Begitu. Nah, itu merupakan berbagai dukungan dari bangsa-bangsa yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia ya teman-teman tepatnya. Nah, bahwa dari sini kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa sebenarnya pengakuan dari bangsa lain itu juga sangat penting untuk menjadi sebuah negara merdeka. Selain dia juga memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, tapi juga negara merdeka itu bisa dikatakan sebagai negara merdeka kalau diakui oleh negara lain. Maka di sini perjuangan bangsa Indonesia pun tidak hanya sebatas sampai di ketika Soekarno membacakan proklamasi, namun lebih dari itu. Bahkan setelah itu pun juga masih sangat banyak yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini mana saja negara-negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Bahkan pengakuan dari negara lain pun sangat sulit untuk didapatkan ya teman-teman, untuk sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka seperti itu. Nah, itu adalah singkat cerita bagaimana pengakuan dari negara-negara di dunia dalam menanggapi proklamasi yang sudah kita laksanakan ketika tanggal 17 Agustus 1945. Semoga bisa teman-teman pahami dan juga diambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.